Setiap hari saya dan ibu saya disiksa oleh Bapak. Pukulan, tendangan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kami. Saya nggak tahu kenapa Bapak bisa lakukan itu. Padahal Bapak adalah Bapak kandung saya sendiri. Saya takut. Saya takut untuk disiksa. Sama seperti ibu dan saya oleh Bapak disiksa. Saya nggak mau. Iya. Fitri! Iya Pak, bentar. Ini kamu bilang tugas. Bapak minta tolong, tolong. Iya Pak. Gak usah sampai infonya deh. Dan sekarang saya ingin mencari jodoh untuk menghilangkan trauma saya. Sering disiksa sampai trauma sama laki-laki. Lantas apa yang membuat Fitri ingin mencari jodoh di sini? Kita akan cari tahu langsung di garis tangan. Oke, sekarang di samping saya sudah ada Fitri berarti ya. Oke Fitri, kamu suka laki-laki yang seperti apa? Saya suka laki-laki yang putih Putih? dan pendiam. Pendiam? Oke, ini bisa melepas trauma kamu kira-kira laki-laki seperti itu? Sepertinya bisa. Oke, yang pendiam ya. Ya. Oke, dan kita sudah siapkan kriteria yang Fitri pilih atau Fitri inginkan. Apakah laki-laki ini sesuai dan cocok dengan apa yang ada di pikiran kamu? Langsung saja kita undanginlah dia, kandidatnya. Boy. Ya, selamat Boy berarti dengan ibunya ya? Iya. Oke, ya. Boy. Oke, ini ada Boy di sini. Menurut Fitri kira-kira Boy sesuai dengan kriteria kamu apa enggak nih? Ngangguk nih apa artinya nih ngangguk tuh? Saya nggak menjawab pertanyaan saya nih. Mengangguk itu suka, senang apa justru di luar ekspektasi kamu nih? Suka. Suka Fitri dengan Boy. Oh, tapi tampaknya Boy menunduk dan ibunya kelihatan agak kurang suka. Kenapa nih? Iya Mas Uya. Aku tuh kesian sama Fitri. Iya. Soalnya dia dari kecil sampai sekarang disiksa terus sama Iya. kedua orang tuanya. Oke. Kenapa ibu? Kenapa ibu kelihatan dari tadi? Apa-apaan sih lu ngomong kayak gitu sih, Boy? Emangnya kamu ngapain suka sama dia? Masa depan dia tuh udah hancur, tahu nggak? Loh, kenapa bu? Saya Kenapa? nggak tahu, Mas Buya, masa depannya dia udah Tante. hancur. Kemana aja ngomong tuh? Oke, Emang kenapa? iya, Bu? Oke, kenapa tante bisa bilang masa depan udah hancur? Kenapa tante? Karena saya tahu, Mas. Loh, kan baru kenal, baru lihat, baru ketemu. Keluarganya dia berantakan, orang tuanya aja nggak bisa. Saya itu maunya anak saya itu nyari pacar tuh yang bagus, yang sayang sama keluarga, turut Saya sayang. keluarganya dia yang baik, yang bagus. Bukan seperti kamu. Wah, nggak bener. Wah, udah menghina ini. Waduh. Oke. Ya udah, sekarang gini aja deh, Bu. Ini kan dia trauma, dia punya masa lalu dengan keluarganya. Belum tentu anaknya seperti itu, justru kita harus menolong dia. Pokoknya saya Kan nggak Boy juga suka sama Fitri kan? Pokoknya saya nggak senang, Mas. Nggak senang. Oke, sekarang gini deh, Fitri. Duh, kamu jelasin ke ibu deh. Mungkin kamu perkenalkan diri kamu biar mungkin ibu berubah pikiran apa gimana, coba Fitri. Saya emang dari keluarga yang broken home. Iya. Pokoknya saya nggak mau. Saya nggak mau dengar apa yang kamu ngomong. Saya nggak terima anak saya jadian sama kamu. Wah, nggak beres ini, nggak bener ini. Udah ngehina anak saya ini. Waduh, itu anak baik-baik. Bapak saya yang salah, ibu nyalahin semuanya. Iya. Waduh. Aja. Wah, ini nggak bener ini. Nggak bener ini. Ah, sembarangan aja ngenain ya. Kamu jangan sembarangan, ini anak saya. Enak aja, itu jaga mulut kamu. Gue lu Loh.
Tolong Mas. Mas, tolong Mas. Jadi begini, Bu. Dia nggak boleh dengar. Orang yang teriak Mas, dia trauma Mas. Oke, ada gini aja. Kita undang saja langsung Ana Cike. Anak Anita tiba-tiba dia tadi dia ribut, tapi tadi tiba-tiba anak ini langsung nangis, langsung teriak-teriak. Kita apa yang bisa dilihat lebih dalam mungkin Ana? Sudah sayang. Tenang sayang, tenang. Gimana coba? Dari aura yang saya rasakan, aduh, jadi memang sepertinya Ya. dia punya trauma yang cukup dalam Iya. di masa lalunya dan sampai sekarang dia masih traumanya itu masih cukup kuat, Mas Uya. Iya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Jadi ketika dia mendengar suara teriakan, dia melihat orang berantem, siapapun itu bahkan bukan pada keluarganya, Oh, dia reaksi dia seperti jadi ini. pemicu gitu ya. Betul, Iya. betul. Meskipun dimanapun. Oke, nanti jadi apa yang harus kita lakukan biar dia tenang nih Ana? Bangun sayang. Sebentar Mas Uya. Ya, oke, tenang, kamu tenang Fitri, jangan begitu. Kenapa? Ana tatapannya kenapa dia begitu seperti kayak penuh dendam, kayak dia marah, apa benci, apa dia ketakutan, apa gimana? Ini tangannya juga dingin. Iya. Ini ekspresi reaksinya betul-betul mendalam. Iya. Dan mungkin ketika saya perhatikan, saya merasakan ada energi lebih, ada dorongan energi lebih, tapi saya belum bisa katakan sekarang. Iya. Yang pasti yang sekarang baru saya lihat dari aura wajahnya memang Iya, punya iya. trauma yang mendalam. Iya. Nah jadi Mas Uya, biasanya saya pakai media Iya. untuk mendeteksi. Oke, perlu apa nih? Perlu apa? Mendeteksi dan merefleksi masa lalunya Iya. Fitri. Oke, apa Saya yang perlu perlu disiapkan? saya perlu gentong dan diisi air. Ini ada apanya nih gitu? Coba Fitri ke sebelah sini ikut saya. Ini isi air ya? Udah diisi air ya? Udah ada isi airnya. Apa yang akan dilakukan nih Ana? Jadi Mas Uya, Iya. gentong ini bisa saya pakai media untuk mendeteksi dan merefleksi. Mendeteksi dan merefleksi untuk melihat ke masa lalunya Fitri. Oke, coba Ya. kita bisa lakukan. Fitri berdiri di sebelah sini, tenang, lihat dulu gentongnya, matanya arahkan ke dalam sini, lihat, lebih dalam. Aduh, masih ada hal lain Mas Uya Apa Ana? di dalam tubuhnya Fitri. Masukkan tangannya Fitri. Ini kelihatan dari gentongnya apa dari? Dari energi yang terrefleksi oleh media air dan gentong. Jadi Oh, ini media air serius, dan ini suatu hal yang serius ya? Betul, ada yang Oke, oke, serius oke. yang sebenarnya lebih dari yang saya tadi Oke, lihat. oke. Masukkan tangannya Fitri. Masukkan. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Ini nggak masalah, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke. Diputar, tangannya diputar. Putarkan, putar terus, putar terus. Satu tangan, dua tangan? Satu tangan tidak apa-apa. Putar terus, putar yang kuat Fitri. Semakin kamu ingat masa lalu, putarkan yang kuat Fitri. Putarkan yang kuat. Ingat masa lalu kamu, masuk ke masa lalu kamu dan putarkan yang kuat gentong ini. Putarkan terus. Putarkan terus. Angkat tangannya. Ya, astagfirullah, ini kalau airnya merah begini. Ini gentongnya berasap pada apa, Ana? Nah, Loh, ini maksudnya apa nih, Teh? Ini kok bisa pecah begini? Tiba-tiba, astagfirullahaladzim. jadi gini. Sebenarnya Aneh ini. ada hal lain yang seperti saya bilang yang terjadi terhadap Fitri. Iya. Selain Fitri punya trauma di masa lalu yang cukup dalam, Iya. ternyata Fitri juga punya teman hayalan dari masa kecil. Teman hayalan? Betul. Sahabat hayalan, Iya. teman hayalan Iya. di masa kecil yang masih menemani Fitri sampai saat Sampai ini. saat ini, dari Betul. kecil? Dan inilah buktinya atau media ya, karena teman hayalannya ini berontak kalau Oke, saya ini lihat. teman hayalan tuh suatu hal ini. Wah, anak kecil. Stop. Oke. Jangan sembarangan ya. Mana pernah anak saya begitu? Anak saya ini normal.
Nggak pernah Ini berbicara dengan buktinya siapapun. pecah sendiri, saya aja yang tadi kaget, saya shock saya lihatnya. Iya, Mas Uya, dengerin. Sepatu Itu saya, anak untung saya nggak lagi pakai diam Jordan kamu, Dior nenek loh. Mas Uya. Banyak ikut campur kamu. Tolong loh. Sembarangan aja. Ikut campur aja nenek-nenek. Bukannya diem. Ini adalah salah satu buktinya. Teman hayalannya berontak ketika Fitri dideteksi, direfleksi ke masa lalu, dan bisa jadi teman hayalan tersebut merasa terganggu Jadi teman karena hayalan yang terdeteksi. anak kecil punya teman hayalan itu bukan halusinasi berarti emang Betul, ada. ada yang benar. Bahkan teman hayalannya Fitri sekarang sudah besar. Mana mungkin? Nggak mungkin. Coba ini deh gini. Itu udah beda alam. Ini buktinya. Bang Dede tolong ini empal gentongnya di ini dulu. Aduh, gue jadi panik gue. Nggak mungkin lah. Yang mendidik dari kecil. Ibu masih tidak percaya dengan kejadian yang sekarang. Nggak masuk akal. Bu, anak ibu tuh tahu nggak? Diem. Enak aja. Orang nggak tahu diri lo. Sembarangan aja kalau ngomong. Oh, enak aja. Ini kenapa airnya tiba-tiba Siapa warna sih? merah begini ya, Ana? Itu luapan emosi dari teman hayalannya Fitri. Setelah saya refleksi, jadi mereka juga takut kita buka, takut diketahui. Jadi intinya Fitri selain mempunyai trauma yang cukup dalam, Fitri juga ditemani oleh sahabat hayalan dari dimensi lain. Saya nggak percaya. Bohong. Saya itu juga semua. nggak percaya, tapi ini nyatanya fakta kita lihat ibu saya di depan mata kepala sendiri. Ibu masih nggak percaya? Nah, apa Saya itu? masih bisa buktikan. Buktikan Ana. Atau mungkin gini, tadi apa yang dikatakan sama Ana kan ini ada dia punya teman hayalan masa kecil, terus juga trauma masa lalunya Fitri juga yang membuat dia Betul. begini. Nah, sekarang gini, Fitri masih berhubungan dengan bapak kamu apa enggak? Enggak. Saya nggak tahu bapak saya di mana. Nggak tahu keberadaan bapak kamu di mana yang menyiksa kamu dulu nggak tahu? Enggak. Nggak tahu. Dia udah kabur. Terserah mau kemana. Kita nggak mau tahu. Hah? Saya udah nggak ada hubungan sama sekali dengan dia. Laki-laki Oke. nyiksa anak istri. Nah itu kan mas, tuh. Masa diam. suaminya bapaknya kemana Diam. nggak tahu? Berisik. Oke, sekarang gini. Rumah tangga Sebetulnya- gua lu. Sebetulnya background keluarga kalian ini kan kita sudah dapatkan dari tim kita juga yang meriset mereka sebelumnya. Dan biar bagaimanapun, walaupun ibu mungkin sudah tidak ada hubungan lagi dengan suami ibu, tapi biar gimana pun dia adalah bapak kandung dari Fitri kan. Iya. Ya karena tidak ada mungkin bekas suami bekas istri, tapi tidak ada bekas anak, tidak ada bekas Ya, bapak. tapi dia kan udah nyakitin anak saya. Oke, nah kita harus cari. Kita disiksa, Mas Tapi Uya. nanti saat kamu menikah dengan orang lain, kamu kan perlu wali. Betul. Karena bapak kamu masih hidup, ya kan? Saya bisa beli wali. Lu wali gimana bisa? Nah inilah Paham masalah. apa ya nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa, wali nggak bisa dibeli. Ini yang trauma masa lalunya nggak bisa hilang. Ini Bu. Jadi ibu pun mendukung. Ya ibunya sendiri, oke sekarang gini aja deh. Sebetulnya, tim garis tangan sudah menelusuri atau melakukan penelusuran tentang keberadaan Bapak Fitri. Karena biar bagaimanapun, ya kan, kelakuan Bapak Fitri di masa lalu itu tetap ya emang nggak benar. Cuman biar gimana pun nanti saat Fitri menikah, dia bapaknya harus ada sebagai wali, ya kan? Nah sekarang gimana Fitri? Mau kita coba nggak? Kita berterhubung dengan tim kita. Terserah. Hah? Nggak usah. Hah? Ngapain orang kayak begitu dihubung-hubungin? Ih, nggak penting Mas Uya. Ih, udah sakit nih hati saya. Hah? Ya ini bukan buat ibu, buat anak ibu. Tapi ini anak saya Mas Uya. Ya saya tanya Fitrinya mau bersedia apa enggak? Nggak usah, Fitri nggak usah. Udah mas, saya pengen tahu kayak gimana keluarganya dia mas. Ih, mau tahu aja. Buktiin aja mas. Gitu. Mau tahu. Iya. Ya udah sekarang gini aja deh ya. Oke, sekarang kita bisa terhubung dengan tim garis tangan yang ada di luar. Oke, halo. Halo Farid. Farid. Oke, coba kita langsung aja panggilkan tim penelusuran dari garis tangan yang sudah berada di tempat kejadian perkara, tempat kediaman bapaknya Fitri. Oke, coba silakan Farid.
Ini sudah namanya. Selamat malam. Permisi. Ya malam. Malam, Pak. Siapa ya? Mohon maaf ya, Bu. Saya Iya. Farid dari tim Garisanan ANTV, Pak. Iya, ada apa? Mau tanya apa betul Oke, gimana? Itu bener nggak bapaknya Fitri? Itu bapaknya Fitri? Bukan, saya bukan bapaknya Fitri. Itu loh. Gimana sih? Kok nggak kenal? ini alamatnya? Iya, bener. Ini alamatnya di sini. Betul kan? Iya, betul. Nah, saya dapat alamat ini dari saudari bernama Fitri. Iya. Iya, dia Maksudnya kedatangan mau ngapain? bilang, gini, si Fitri ini kan ikut acara kita lagi cari jodoh. Nah, dia butuh restu dari orang tua. Iya. Nah, dia bapaknya nggak bisa hadir. Nah, kita coba datang ke sini untuk mencari itu gitu. Iya. Bapak yakin bukan bapaknya Fitri kan? Bukan. Saya dapat alamat dari ini. Bukan, saya bukan bapaknya Fitri. Alamat betul di sini, tapi di sini nggak ada yang namanya Fitri. Loh, Fitri yakin sekali Pak kalau ini rumahnya bapaknya tinggal di sini. Mas, di sini nggak ada yang namanya Fitri. Kalau alamat bener. Nggak, oke Bapak jangan marah-marah dulu nih. Coba kasih lihat. Tolong Farid kasih lihat fotonya Fitri ke bapak itu. Ini Fitri. Coba lihat. Mas, saya kasih tahu ya. Di sini nggak ada yang namanya Fitri. Marah-marah. Tolong. Bukan. Jangan Masnya marah tuh. kayak gitu dong. Saya kan datang ke sini baik-baik ya Pak. Iya tahu, tapi masnya tuh dikasih tahu 1 kali, 2 kali nggak denger. Kan Bapak tinggal memastikan aja kalau ini bukan. Ini loh Bun. Siapa lagi nih ibu-ibu nih? Tanya cari-cari namanya Fitri. Wah, jangan-jangan hari itu. Bu, mohon maaf ya ganggu Bapak sama Ibu. Saya kesini datang baik-baik. Saya dapat alamat ini dari Fitri. Liatin fotonya Fitri ke ibunya deh. Fotonya Fitri ke ibunya itu, ibu-ibu itu deh. Kenal? Ya, tahu sih saya. Saya beli rumah ini dari orang tuanya Fitri. Dari orang tuanya Fitri, dari bapaknya Fitri. Enggak juga sih Pak, tapi saya beli dari calo sih. Dari calo. Yakin mah? Iya, yakin. Oke, Mas Uya, ini ada fakta baru ini. Katanya rumah ini sudah dijual nih. Coba sebentar saya pastikan dulu deh. Wah, udah di pemilik baru rumah itu. Iya, kalau Fitri. Coba tanya Farid, tolong tanya. Tahu nggak yang pemilik rumah itu sebelumnya pindah kemana? Kalau yang setahu saya ya, sekarang udah ini sih udah perjalanan. Jadi gembel. Hah? Ibu? Gimana kamunya? Jadi waktu itu kan saya lagi ada perlu ya, kebetulan sama tetangga saya. Saya sih nggak tahu ya, saya nggak tahu persis bahwa itu memang bapaknya atau bukan. Cuma tetangga saya bilang katanya itu tuh yang punya rumah kamu sebelumnya gitu. Dia yang mastiin bahwa itu memang bapaknya Fitri. Bu, saya minta tolong banget Bu, kalau boleh antarkan saya ke tempat Ibu ngeliat boleh nggak? Pak, tolong Pak. Ini udah malam. Mas ya kalau mau cari keluar aja sendiri. Ini kita udah malam, ganggu sekali. Dah, mendingan sekarang Masnya pergi aja, pergi. Sebentar, Bapak udah. Ya udah, sekarang. Udah, saya cuma pertanyaan terakhir. Itu dong. Pertanyaan terakhir saya. Dia ada di sekitaran sini jalannya Bu ya? Ya, saya nggak bisa mastiin ya. Cuma saya pernah lihat di daerah-daerah depan situ sih, jalanan situ sih, pernah ketemu lah ya. Tapi bagusnya sih masih cari sendiri aja, jangan melibatin kita deh Ya, kalau oke, kayak baik, gini. baik. Terima Ya. kasih. Iya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, saya Iya, nggak ya Pak. cari aja sendiri. Ya. Maaf ya Bu ya. Iya. Suya, ini ada kendala nih Mas Suya. Ternyata bapaknya sudah jual rumah ini. Dan kondisi bapaknya katanya sekarang itu cacat, kakinya pincang, terus katanya juga dia tinggal di jalanan gitu. Juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan karena dekat sini katanya benar-benar kita bisa ketemu ya. Ya. Coba cari keberadaannya ibu tapi. Oke. Ibu tahu nggak keadaan bapaknya Fitri itu seperti itu jadi sekarang? Saya nggak tahu sama sekali. Dan saya tidak mau tahu. Dia mau jadi gembel kek. Tapi dia kasihan. mau mati. Terserah. Oke, kalau apa yang dilihat?
Jadi intinya gini kalau yang saya lihat, Iya. memang Iya. bapaknya Fitri salah, selalu kasar, Iya. menyebabkan Fitri trauma. Iya. Tapi ada kesalahan dari ibu karena Oh. tidak berusaha Oh, iya, tadi. untuk menyembuhkan hatinya Fitri, malah seperti menyulut. Dan sekarang memang saya lihat juga yang terjadi terhadap ayah Fitri, mungkin hukum tabur tuai itu sudah Oh, terjadi. seperti itu yang Anda lihat ya? Iya, Oke, betul. Oke. Karena sudah tidak bahagia lagi. Iya, iya. Ya, itu bisa dibilang sudah menggembel, sudah tidak punya apa-apa. Dan saya yakin suatu hari tetap seorang ayah akan mencari anaknya. Oke, wah, oke. Ibu tahu nggak keadaan bapaknya Fitri itu seperti itu jadi sekarang? Saya nggak tahu sama sekali. Dan saya tidak mau tahu. Dia mau jadi kek. Tapi kasihan. Terserah. Oke, kalau apa yang dilihat? Jadi intinya gini kalau yang saya lihat, Iya. memang Iya. bapaknya Fitri salah, selalu kasar, Iya. menyebabkan Fitri trauma. Iya. Tapi ada kesalahan dari ibu karena Oh. tidak Oh, berusaha iya, tadi. untuk menyembuhkan hatinya Fitri, malah seperti menyulut. Dan sekarang memang saya lihat juga yang terjadi terhadap ayah Fitri, mungkin hukum tabur tuai itu sudah Oh, terjadi. seperti itu yang Anda lihat ya? Iya, Oke, betul. Oke. Karena sudah tidak bahagia lagi. Iya. Ya, itu bisa dibilang sudah menggembel, sudah tidak punya apa-apa. Dan saya yakin suatu hari tetap seorang ayah akan mencari anaknya. Oke, wah, oke. Kita terhubung lagi. Gimana, Farid? Oke, Mas Uya, ini saya sekarang lagi ada di jalan yang tadi dia kasih tahu. Cuma tinggal jalan ini yang belum saya telusurin. Mudah-mudahan bisa ketemu. Bingung juga nih, agak repot juga nyarinya ya. Mana ya? Terus cari aja, cari. Tanya-tanya orang sekitar situ. Bener nggak apa yang dimaksud sama ibu tadi? Udah mas, nggak usah mas, nggak penting. Loh. Itu kenapa tuh? Pak. Kejar tuh Bapak, kejar. Jajan itu ya? Sebentar. Maaf ganggu. Ada apa nih? Kalau Bapak mau maaf ganggu, saya boleh tanya-tanya Pak? Saya lagi cari orang, kelilingan susah, saya nggak ketemu. Tunggu, Ibu. Ini bukan bapaknya Fitri nih. Ini mantan suami Ibu. Bener nggak? Pernah melihat anak ini nggak? Iya. Itu Bapak, Mas. Melihat anak ini nggak? Itu Bapak. Iya, kenapa? Kenapa dia nangis? Coba Farid tolong tanya nih, kenapa Bapak itu nangis? Udah, matiin aja, udah, stop. Nggak penting, udah. Ya nggak tadi dengerin penjelasan Bapak nih, ini menarik nih. Udah mas, Loh, kenapa jadi Ibu yang sewot kalau disuruh matiin? Udah mas, udah selesai urusannya mas. Hah? Males saya ngebahas orang kayak gitu. Saya ngeliat mukanya juga, nggak pengen saya. Berarti sebenarnya kata Ana tadi nih, tidak sepenuhnya salah Bapak, ibunya juga bertanggung jawab nih. Mas, kita yang disiksa. Udah nyalain Oke. Emang saya saya sudah nyiksa dia sama ibunya. Maksudnya nyiksa apa Pak? Saya tendang, saya pukul. Ya ampun. Tolong kasih tahu saya di mana dia, Pak. Dia ada sama tim kami di studio sekarang Pak. Gini Pak, masalahnya adalah tadi saya ke rumah Bapak, katanya sudah dijual. Bapak kalau insaf kenapa menjual rumah itu? Kenapa? Iya, lagi saya sakit, Pak, lagi stroke. Dia sama anak saya Fitri jual rumah saya, Pak. Saya ditinggalin, Pak. Saya merana. Sebentar, saya ulang ya Pak ya. Dia yang menjual, istri sama Fitri yang ngejual rumah itu. Iya, Pak. Bukan Bapak, saya dapat infonya adalah Bapak. Bukan. Hah? Saya lagi keadaan sakit, Pak. Saya kena stroke, Pak. Terus mereka menjual. Iya. Mas Uya ini gimana Mas Uya? Karena Bapak tinggal di mana sekarang? Pekerjaan Bapak sekarang? Saya hidup di jalanan, Pak. Tidurnya di emperan, Pak.
Saya tobat, Pak. Ampun. Saya menyesal, Pak. Oke. Bapak jadi setelah sakit mereka menjual, Bapak nggak tahu di mana keberadaan Fitri sama istri Bapak. Iya, Pak. Di mana mereka, Pak? Saya ada kabar baik buat Bapak. Mereka ada di studio Antv saat ini. Oke. Mereka melihat Bapak ada di sini. Ya. Di ujung kamera sana bisa melihat Bapak. Bapak boleh ngomong langsung. Fitri, Ibu, maafkan saya, Fitri. Oke, ya Pak ya. Kita coba koordinasi sama teman-teman yang ada di studio sekarang apakah bisa dipertemukan. Ya Pak ya, untuk sementara ini kita lumayan agak jauh jaraknya. Ya. Bapak udah makan belum? Belum makan. Kita sama tim di sini kita makan dulu ya Pak ya. Makan dulu. Mohon Bapak sama kita ya. Oke, Mas Uya. Ini syukur kita udah ketemu sama Bapaknya Fitri ya. Kita coba, kasihan ini kondisinya seperti ini, kita coba ajak dia makan dulu. Nanti bagaimana kita tinggal koordinasi sama teman-teman yang ada di studio ya. Oke, Mas Farid terima kasih banyak atas penelusurannya Mas Farid. Ya. Oke, nah ini ketahuan nih jadi Ana nih. Berarti seperti yang Ana tadi bilang, berarti ini ibunya ini nih yang... Iya. Enggak benar itu, enggak benar. Tetap jadi Fitri yang lebih menjadi korban tertekan karena Iya. harus mengikuti ego ibunya juga untuk Iya. tetap membenci. Dan hal itu efek negatifnya terhadap Fitri bisa membenci semua laki-laki. Itu dendam Mas sama laki-laki itu. Hah? Dia udah nyakitin kita Mas. Hah? Mas nggak tahu tiap hari nih kita nih diapain, disiksa Mas. Sekarang dia rasa itu dengan ulahnya sendiri. Biarin aja dia begitu. Saya balas dendam. Tapi nggak boleh, dendam tuh nggak boleh. Semua orang melakukan kesalahan, tapi kan ini masalah akhirnya berhubungan dengan bapaknya anak ibu juga. Oke, yang Anda lihat dari Fitri apa? Iya. Udah deh Bu, bapak, ibu, anak kelakuannya tuh sama banget. Sembarangan aja kalau ngomong. Apanya sembarangan? Sama, Memang kenyataan kok itu tadi buktinya apa? Diam, nggak tahu urusan orang lu. Siapa lu, nggak kenal juga lu. Anak saya anak baik-baik, diam lu. Anak saya nih anak baik-baik, ngapain dapat istri anak ibu? Anak gitu. Dia tuh mencerut aja. Tenang, ibu-ibu tenang. Kenapa anak? Silakan Ana. Jadi gini Mas Uya, semakin melihat teriakan, hawa Fitri makin Iya. panas. Belum lagi yang tadi saya bilang, Iya. ada sosok yang selalu menemani Fitri dari masa dia kecil, Oh, dia yang tadi biasa yang disebut sahabat hayalan. tadi, Iya, ya. hawanya makin panas, Kerasa di sini. makin terasa. Iya. Saya makin merasakan. Dan kalau Mas Uya lihat, hawa wajah Fitri juga sudah tidak karuan. Karena sosok tersebut atau teman pendamping ya, bisa dibilang teman Iya. kecil, sahabat pendamping tersebut sudah makin mempengaruhi hati dan pikiran Saya Fitri. juga ngeliatnya kayak tadi sekilas ngeliat Fitri ini cantik sekali, tapi kadang-kadang di satu waktu tertentu dia kelihatan kayak Suram. kayak suram gitu, kayak Auranya Iya, seperti iya, ketutup. Jadi gini Mas Uya, saya mau Fitri mengambil barang-barang pribadinya, misal tas atau dompet. Karena kita juga harus makin dalam melihat kepribadian Fitri. Coba Fitri. Coba ada nggak barang kamu? Ada dompet nggak atau Fitri tas, bawa dompet? Bisa dilihat Mas Uya, wajahnya. Iya, kelihatan dia, kebingungan. Iya, kadang, kayak Iya, orang linglung. Iya, benar setuju. Ambil saya. Coba Ambil tas Fitri. atau dompet. Fitri sini, saya mau lihat dompetnya Fitri, tapi Fitri saja yang bukanya. Fitri yang buka dompet Fitri. Coba tolong dibuka. Ibu minta tolong dipegang. Nah, coba Mas Uya. Ibu juga lihat. Ini kalau menurut Mas Uya di dalam dompet ada foto. Hal yang wajar nggak? Itu foto Ini sama seperti- teman-teman. ini foto siapa? Saya sama teman-teman. Ini teman-teman ini dicoret-coret fotonya. Yang lain kenapa dicoret-coret nih? Udah kusam.
Bahkan ada seperti bekas tusukan loh Mas Uya. Oh iya, belakang bekas lihat tusukan ya. jarum, Belakang ada bukan tusukan hanya jarum dicoret. kayak ditusuk-tusuk kepalanya teman-temannya. Ini pengaruh sahabat hayalannya kali? Wah sangat Mas Uya. Jadi gini, Tuh, titik-titik tuh. betul ini seperti ditusuk-tusuk, Iya, ini iya. pas mukanya dan kepalanya ya. Jadi mungkin kalau memang sejatinya Fitri, saya tidak percaya Fitri mampu melakukan hal seperti ini. Bukan dia gitu kayaknya. betul. Iya, iya. Karena meskipun hanya mencoret sebuah foto, Iya, iya. tapi ini pasti ada emosi yang terpendam Iya, iya, atau iya, ada iya, rasa pengaruhnya lain. ya. Nah, jadi Iya, ini adalah pengaruh dari sosok teman Iya, hayalan iya. yang selama ini mendampingi Nah, harus Fitri. kita apain, Nana? Udah, Nah. saya nggak percaya main begini-beginian. Dan Udah, berhenti, stop, kalau stop. saya lihat juga Fitri itu punya dua sisi yang berbeda. Oh, kepribadian ganda berarti? Betul. Terkadang sosok Fitri menjadi cenderung pendiam, Iya. mengurung diri, tapi terkadang juga berontak, emosinya Iya. tidak stabil. Iya. Dan emosi dan berontak tersebut saya lihat memang selalu dipengaruhi oleh sosok teman hayalan tersebut. Gitu. Betul. Udah, stop Mas Uya. Sudah. Saya nggak percaya sama yang Oh, ibu nggak percaya? Saya Tapi nggak ini percaya Ana sama udah sekali. mendeteksi seperti itu loh. Coba kita buktiin aja mana mungkin biar Bukti, silakan. Semua yang saya Jangan katakan asal pasti bisa ngomong kita aja. buktikan. Oke, ada, ya. Betul, Oke. kita harus berusaha membuktikan supaya ibu juga tidak berusaha mendinai semua apa yang Oke, terjadi bisa nggak terhadap kita- anaknya. kita? Sangat bisa. Jadi saya sekarang butuh media lagi. Iya. Saya hanya butuh telur. Telur. Ayo buktiin. Direbus Buktiin. apa? Apa Nah, lagi? telur mentah Oh, telur saja. mentah. Telur Oke, mentah. saya pikir untuk Ayo, makanan. apa lagi? Iya. Diam. Apa lagi? Ayo buktiin. Hah? Ini mentah ya, bukan diceplok apa didadari itu bukan ya? Buktiin aja bang, soalnya Tidak, semakin mentah. aneh bang. Nah, Berisik, diam. Lu tuh yang berisik. Ngawce aja. telur mentah nih. Telur Aduh, mentah ya, saya Mas penasaran. Uya. Oke, Fitri, silakan coba Nana. kesini, Oh, Fitri. silakan. Saya jadi takut saya menjauhnya. Kalau begini saya ngeri loh. Nah, Mas Uya, saya akan mulai melakukan deteksi Iya, iya. dan meresap Iya, iya. semua energi yang memang kalau saya lihat sudah mencampur mendarah di Mendarah-daging. badannya Fitri. Bukan apa? Iya, seperti ada magnet energi yang berasal dari terol ini yang saya bantu dengan energi dari saya, dari tubuh saya, menarik energi yang ada di dalam tubuhnya Fitri. Ini bagian apanya nih? Kandung kemih? Ini bagian kaki. Kaki. Ini yang membuat seperti kaki, kalau saya lihat Fitri senang mengurung diri, malas untuk pergi-pergian. Jadi pemalas intinya. Pemalas? Pemalas. Tadi kenapa? Apa di bagian udara tuh kenapa tadi di bagian? Saya lihat juga energi negatifnya, apabila energi negatif sudah meresap ke fisik, Iya. biasanya kalau ke perempuan lebih menyebabkan sakit lambung. Oh, lambung. Iya, mungkin kalau deteksi secara medis dia akan terkena mah Iya, atau iya, apa, iya. dia sering sakit perut, sakit kepala. Makanya emosinya tidak stabil. Nah, Loh. Oh, warnanya? ini tadi yang saya tarik energi dari bagian kepalanya Fitri. Merah warna itu. Iya, merah. Jadi yang saya tahu merah Coba ditarik. kamera lihat nih, warnanya merah aneh loh nih. Kayak telur red velvet jadinya. Aneh nih. Ini tadi yang dari atas. Betul, dari kepala. Kepala ya? Dari kepala. Ini bisa saya simpulkan bahwa memang emosinya Fitri yang sering tidak stabil, pemberontak bisa digambarkan dengan warna merah. Dan kalau saya lihat energi ini berasal dari teman hayalannya. Teman Fitri. hayalannya nih. Yang Betul. satu lagi Dan apa? ini yang tadi dari bagian perut, Perut ke kaki, ke pinggang, punggung. Punggung. Kita lihat. Astagfirullahaladzim, mewah hitam. Wow. Hitam kalau saya bilang ini penyakit. Penyakit apa? Penyakit. Jadi Fitri mengalami sering sakit-sakitan Oke. fisiknya. Maka dari itu Fitri jadi malas kemana-mana, cenderung merenung, mengurungkan diri di kamar, emosi kadang tidak stabil. Benar Fitri? Nah mas, lihat tuh mas buktinya mas. Dia itu kayak mas tuh lihat buktinya. Barangan anakku udah bilang Iya, itu buktinya kenyataan. enak aja. Pulang aja kita. Enggak.
Pulang, Boy. Tuh lihat tuh. Anak itu anak. Ayo kita pulang. Boy, Loh. nikahin aku sekarang, Boy. Nikahin aku, Boy. Nikahin Nggak aku ada. sekarang. Mama nggak setuju sama dia. Boy. Boy. Hei, Boy. Aku mohon, Boy. Nikahin aku sekarang. Kenapa ibu kenapa nggak suka sama Fitri ibu? nggak suka, Mas. Pokoknya ibu nggak terima sama Ya kamu. nentuin biar Boy dong. Saya nggak bicara sama Anda. Oke, sekarang saya tanya Boy deh. Boy, kamu gimana Boy? Oke, sebentar, Fitri mundur dulu, tenang. Kamu mau nggak sama Fitri, bersedia nggak? Hah? Hah? Apa nih? Kayak kamu kayak terpaksa apa gimana? Saya capek. Loh. Maksudnya saya capek, Mas. Apa-apaan sih, Boy? Boy, kamu ini anak. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa Boy? Saya nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa apa nih? Nggak bisa apa? Tuh lihat tuh anaknya tuh. Ngatain anak Diam orang. aja, Bu ya. Atur aja keluarga ibu ya. Itu anakku kayak gitu tuh. Anakku kayak gini, anak baik-baik, bukan kayak anak ibu. Dari dulu aku turutin mama. Ma, aku udah dewasa, Ma. Aku bisa pilih terbaik, Ma. Aku bisa pilih yang terbaik buat aku, Ma. Aku gak mau, Ma. Aku gak mau selalu diatur sama Mama. Tante Nuka. Tante Nuka itu siapa sih, Siapa Boy? Tante Nuka? Tante Nuka. Tante Nuka? Nggak Ibu kenal Tante Nuka, Bu? Siapa Tante Nuka? Tante Nuka. Siapa tuh? Tetangga. Ada apa sih sama Tante Nuka? Hah? Lepasin, aku pengen ketemu sama Tante Nuka. Tante Nuka. Wah, nggak beres anaknya. Bu, ada nomor teman Tante Nuka? Oh, boleh kasih ke tim saya, Bu. Kasih. Ada apa sih sama Tante Nuka? Mama telepon sama Tante Nuka ya. Tante Nuka. Dia pacaran. Urus itu anakmu tuh. Coba kita. Halo. Tante Nuka. Aku butuh Tante Nuka. Loh, kok Tante Nuka? Boy, Loh. Boy kenapa? Aku butuh Tante sekarang. Nuka. Hah? Lu tuh ada hubungan apa telepon anak saya? Tante. Lu ya. Siapa Aku butuh nih? Tante. Siapa? Tante. Kok marah-marah gitu sih ke saya? Nah, ini siapa Ibu? Tetangga Ibu. Kalau mau goda jangan goda anak saya. Loh, ini tetangga Ibu, Bu. Ibu tetangga Ibu. Iya. Sadari. Kamu nggak pernah merawat anak kamu. Ibu, harusnya kamu terima kasih ke saya. Karena saya sudah merawat anak kamu, tahu? Mau ngapain? Mau pelet anak gue ya? Saya kok sama dia. Saya perhatian ke dia. Kamu ingat nggak? Jam berapa dia makan? Hah? Mana perhatian kamu ke dia? Sibuk aja kamu di luar. Cari lelaki. Oh, berarti Hei, lu jangan-jangan itu tahu nggak? berarti jangan emang ibu yang nggak pernah perhatiin sama anaknya, ibu cuma ngatur-ngatur doang, tapi ibu hal-hal kecil malah ibu nggak perhatiin. Kenapa sayang? Boy kenapa? Boy cerita. Aku butuh Tante doang, Tante. Boy datang ke rumah tante sini, ya? Boy nyaman kan sama tante daripada ada di sana? Ini saya kan? Iya, Tante. Awas lu ya sampai godain anak saya ya. Liatin aja lu ya. Orang anaknya aja yang mau sama Tante Nukenya, Bu. Jangan godain anak kamu. Saya tuh tulus sayang ke anak kamu. Bukannya seperti kamu orang tuanya, tapi sibuk di luar, nggak pernah perhatiin anaknya. Nah, ibu yang pernah perhatiin anaknya. Ibu sendiri terlalu sibuk. Pokoknya aku sekarang mau sama Tante Nuka aja. Nggak ada. Enggak, pokoknya sekarang aku mau Tante Nuka. Tante, aku sekarang ke rumah Tante. Lepasin aku. Tante. Kasih telepon itu. Aduh, maaf banget nih. Siapa nama Fitri, Ibu, maaf Bu ya. Untung aja ketahuan, tapi ya udahlah, kita lanjut lagi aja ya. Oke, mudah-mudahan di luar sana dapat jodoh dan mudah-mudahan juga Fitri tadi sudah bisa apa ya? Yang anak. Dinetralkan. Iya, benar sekali. Sudah ya. dinetralkan. Ya. Oke.
Dan ibu juga harus maafin bapaknya juga, biar gimana pun itu adalah bapaknya dari anak ibu juga ya. Oke, kita akan lanjut lagi setelah ini, tetap di Garis Tangan. Sebagai anak cowok satu-satunya di keluarga gue sangat risih banget sama keluarga gue yang selalu mendesak gue untuk cepat menikah. Tapi kan menikah itu nggak gampang. Udah beberapa kali gue ngedapetin pasangan yang sesuai dengan gue sendiri, tapi tidak sesuai dengan orang tua gue. Mak, Rega pamit kerja dulu ya. Kerja? Iya. Dah, Mak nih mau ngomong. Apa, Mak? Kapan istri kamu hamil? Kamu nikah udah berapa tahun? 3 tahun, Mak. 3 tahun. 3 tahun istri kamu belum hamil-hamil juga. Kamu tahu nggak? Mama ini udah pengen nimang-nimang bayi, pengen punya cucu. Ngerti kamu? Ngerti, Mak, tapi namanya belum Kalau rezeki, gitu Mak. bawa ke dokter istri kamu. Cek, jangan-jangan dia tuh tahu nggak? Ya? Hah? Kamu kenapa? Oh, darah? Pak! 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 Iya kan sih? Ini keluar darahnya, Pak! Pak! Apa kenapa? Bisik Ini. banget kamu ini. Kenapa itu? Keluar darahnya, Pak! Mama kan udah bilang dia itu nggak subur. Pak! Gak boleh bilang gitu, Pak! Nggak boleh Bisa bilang gitu. kita! Kayak gitu gimana mau punya anak coba? Bapak gak bisa gitu, Dok! Saya lagi sakit! Bodoh amat. Sakin aja. Kita pergi ke dokter aja. Ya. Ayo. Ayo. Ayo aku bantu. Akhirnya gue bercerai. Walaupun gue kesal banget sama orang tua gue. Tapi bagaimanapun dia orang tua gue. Tapi gue akan tetap berusaha untuk mencari pasangan yang terbaik buat gue. Agar kedua orang tua gue, keinginannya terwujud. Desakan orang tua membuat Rega mengakhiri pernikahannya. Sebenarnya apa yang dialami oleh Rega? Bisa atau tidak Rega menemukan kekasih hatinya? Kita akan segera menemukan jawabannya di Garis Tangan. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Rega dan ibunya, betul? Ya. Oke. Dan juga di sini ada calonnya, Rosa, yang mudah-mudahan ini sesuai dengan kriteria Rega ya. Oke. So far Rega melihat Rosa ini, kamu berminat atau tidak? Atau tertarik atau tidak? Saya lihat sih saya tertarik, Mas. Oke, gimana tanggapan kamu terhadap Rega nih, Rosa? Menurut saya, Rega ini sepertinya tertekan, Mas. Tertekan? Tahu dari mana? Iya, tertekan. Lihat dari video tadi. ceritanya ya. tadi, Iya. ya gimana dia nggak gagal terus kalau emaknya ternyata nyinyir. Kamu anak Bawelin kecil, banget. jangan asal ngomong ya. Sembarangan aja kamu. Tahu apa kamu tentang kehidupan saya sama anak saya? Ya saya lihat loh tadi tante, anak tante lagi aja dikepoin, dibawelin, dinyinyirin. Gimana mau sukses? Ya, tapi intinya Jangan kedua sok ibunya tahu kamu kamu suka ya. nggak? Suka, Mas. Suka? Suka. Suka? Iya. Tapi nggak suka sama ibunya kan terlalu mencampuri urusan anaknya? Iya, nyinyir banget soalnya. Iya. Macam apa lo? Anak. Gua tahu. Woi, bro. Gua udah bukan jujur sama lo. Gua udah bukan jujur. Lo inget gua Astagfirullahaladzim. mundur gak lo? Tenang. Gua tahu gua nggak salah. Lu udah ngapain sahabat kita? Bro. Iya, gua tahu. Lu kenapa? Gua tahu gua salah. Gila, itu apa? Gua minta maaf sama lu. Gua minta maaf. Gua minta maaf udah ngetik persahabatan kita. Udah nusuk persahabatan kita. Gua tahu salah. Sabar. Sabar, bro. Astagfirullahaladzim. Bro, sabar. Tenang. Gua tahu. Apaan lo? Gua tahu. Kamu maafin gua aja sih di sini. Tenang. Tadi ada apa nih? Ana mana Ana? Kenapa jadi ribut begini? Oke, lu siapa? Tenang, lu siapa? Kita itu sahabatan, Mas. Oh, lu sama dia. Nama lu siapa? Nama gua Anton. Nama lu siapa? Bayu, Mas. Bayu dan Anton. Oke. Kalau sahabatan ngapain berantem? Ternyata dia tuh nusuk dari belakang. Nusuk dari belakang sama dia? Kita dari awal Nusuk dari perjanjiannya, belakang?
perjanjiannya kita itu sahabat. Maksudnya gimana nusuk dari belakang? Ya. Kita buat saya. Oh, ditikam, dikhianati. Ya, kita dari awal memang Backstabber. persahabatan. Tapi diam-diam dia suka sama sahabat kita sendiri. Dari tadi kan gua mau jelasin sama lo. Oke, tunggu. Jelasin apaan kayak gitu? Gak ngerti nih. Lo sahabatan, lo suka sama Rosa, tapi dia juga suka sama Rosa, gebetan lo gitu, bagaimana? Perjanjiannya gini, kita kan sahabatan, tapi dia yang suka sama Rosa. Nah terus Gua sih biasa aja, Bang. Harusnya gimana? Harusnya lo yang suka sama siapa? Dia suka sama Rosa. Ya terus kenapa lo dia suka sama Rosa? Kan dari awal memang kita persahabatan, nggak boleh ada yang saling Oh, suka. persahabatan lo bertiga nih. Bertiga kita sahabatan. Iya. Nggak boleh ada yang suka di antara kita sama Rosa. Iya. Gitu. Tugas kalian tuh di sini cuma nemenin gua di sini. Oke, sekarang acara ikut ini. ke dalam, masuk, ikut ke dalam. Sabar. Malu-maluin gua aja lu. Nggak bener ini. Lu sih. Iya, gua tau gua salah. Kan dari tadi mau gua jelasin sama lo. Jelasin apaan kayak gitu? Ya tenang. Sahabat tapi kayak gitu. Gimana sih? Ya lo nya aja. Lo nya aja. Lo suka lagi sama si Rosa. Suka gimana? Ya dari tadi gua mau jelasin Ya sama nggak lo. mungkin lah gue suka sama dia. Orang kita sahabatan. Ya diam. Rosa, gua tau gua salah sama dia. Gua udah ingetin sahabatin kita, tapi Gue dia emosian kesini tadi. mau nyari yang lain, bukan dari kalian, oke? Oke, tenang. Ana mana Ana tadi? Oke, tolong. Ana baca dua orang ini deh. Kenapa nih? Jadi, oke kamu di sini, tengah. Kesel gue. Oke, ini mereka katanya sahabatan bertiga. Nah, mereka bertiga dengan Rosa nih. Terus masalahnya, kamu kesel karena dia suka sama Rosa, padahal perjanjiannya tidak. Perjanjiannya kita dari awal nggak boleh ada yang suka. Iya. Gitu sama Rosa, kita kan sahabatan. Ya, silakan. Aduh, sebenarnya Mas Uya dua-duanya banyak menyembunyikan sesuatu. Oke. Dan mereka juga sebenarnya banyak saling menyimpan, menutupi banyak hal di antara pribadi masing-masing. Iya. Jadi sebenarnya dalam Mas Uya, dalam. Permasalahan mereka sebenarnya cukup dalam. Dan untuk itu sekarang juga saya mau minta kopi dengan kanvas. Kopi dengan kanvas, kopi Betul. minuman? Kopi bubuknya, Oh, bubuk kopi. bubuk kopi aja. Kopi. Robusta atau apa? Yang pahit. Yang pahit. Apa kira-kira akan Ana lakukan nih dengan kopi ini? Nah jadi Mas Uya, saya ingin mendeteksi energi-energi perasaan mereka yang mendalam lewat media kopi ini. Oke. Sekarang siapa? Kamu dulu ya. Kamu ambil kopinya segenggam dan kamu lempar ke kanvas ini. Agak sebelah sini aja. Satu lagi, jadi tiga-tiganya. Biar saya deteksi perasaan mereka. Ini energinya masing-masing beda berarti setiap orang ya? Betul. Rosa. Yang banyak. Nah, sebenarnya kalau kita teliti, ada yang beda. Padahal mereka melempar semau mereka, tapi di sini meskipun tidak jelas, ini bentuknya segitiga Mas Uya. Oh iya benar. Ini bisa kita lihat segitiga Kayak meskipun bacang tidak. ya? Betul. Iya. Meskipun tidak rapi, tapi bisa kita lihat bentuknya segitiga. Kenapa nih? Bisa saya pastikan. Bentuknya kayak seperti bacang ayam ya? Maksudnya? Betul. Moncong segitiga. Iya. Saya bisa memastikan kalau di antara mereka ada hubungan cinta segitiga. Saya ngerti maksudnya berarti. Dan ada satu lagi. Ini secara tidak sadar itu terjadi ya? Betul. Energinya terbentuk seperti itu. Betul. Ini kan energi yang mereka keluarkan sendiri. Berarti kalau bisa dibilang cinta segitiga, artinya bukan cinta sehara, berarti ada antara mereka. Antara mereka. Betul. Akunya sahabat tapi kayak gitu jatuh cinta. Lu juga ngapain ngomong sembarangan di sini? Tadi dibaca Mbak Ana kan? Kenapa, Hubungan Bang? cinta segitiga. Terus? Jangan lo apaan? suka juga sama si Rosa. Ya nggak mungkin lah. Masa jelas. Persahabatan. Itu mah bohong. Persahabatan Buktinya cinta lo yang udah segitiga. cinta Lo sama suka dia. sama Rosa juga. Ngaku aja lo. Itu palsu. Lo ngaku aja lo cuma kayak buat tameng gimana? doang lo. Lo juga punya rasa sama Rosa. Buktinya lo yang suka sama dia. Punya rasa lo cintai lo. Apaan lo kayak gitu? Gue mau cari jodoh gue di sini, bukan kalian tahu. Lo yang Tunggu airport. apaan lo Sini nggak? Woi. Lu ngapa nyimpen foto gue di wallpaper lu? Nih. Ya nggak apa-apa dong yang mana sahabat. Maksudnya apa? Kita kan sahabatan. Kenapa? Masa nggak boleh sih? Pantesan aja lo tadi mau foto-fotoin si Rosa. Coba lihat itu ada apa? Kasihan kamera. Ya kan wajar kan yang namanya sahabat. Cuma sahabat doang. Kita sahabat tetap sahabat, Mas. Nggak
nggak bisa lebih. Dan tapi jadi wallpaper berarti ada yang spesial Maksud nih. lo apa? Ini buat apa lo mau jadikan wallpaper nih? Yang namanya sahabat Buat apa? boleh-boleh aja Lo punya kan. rasa sama Rosa. Mana ada sih Lo hati punya yang rasa. tahu. Aduh, lo pintar. Gerakannya Pintar gitu. lo berdrama. Lo yang namanya sahabat mah boleh-boleh aja. Ternyata lo juga suka sama Rosa. Ini Ya wajar-wajar aja lah. Lo lihat nih. Lo lihat. Ya nggak ada salahnya juga dong. Cuma nyimpen wallpaper sahabat doang. Lo suka sama Rosa nggak bilang aja nggak apa-apa. Tinggal bilang suka kan ada masalah kan? Ngaku aja lo. Percuma lo bilang nih gelang persahabatan nih percuma. Ternyata lo lihat nih. Lo bilang gue suka sama Rosa tapi Bilang lo juga persahabatan. Ya kan itu cuma sahabat. Oh, coba lihat, lo bertiga pakai gelang yang sama ya? Iya mas. Ya, Ini coba ya, sahabat angkat. kita ini mas. Ini gelang persahabatan kita. Oh. Jadi kita kan Nggak apa-apa sahabat. ya. Anaknya sahabat jadi suka, jadi pacar emang kenapa? Tidak, masalahnya mereka cinta segitiga Mas Uya. Oh. Mungkin kalau sahabat bertiga, terus di antara mereka yang berdua yang jadi tidak apa-apa. Karena Rosa itu dua-duanya dijabanin kalau saya lihat. Oh, jadi di Rosanya nih, lebih di Rosanya. Wah, susah kalau kayak gini beri cewek PHP nih. Nah, sekarang Rosa lo gimana lo? Jangan bikin dua cowok-cowok ini jadi berantem nih. Denger ya Bayu, Anto. Mulai sekarang, gua nggak milih siapapun di antara kalian ya. Dan nggak ada lagi kata persahabatan sama kalian. Nih, makan tuh gelang. Kayak gitu sih. Muak sama. Rosa. Woi, dasar cewek lo. Ih, Lo Males lihat gua sama lo. nih. Tuh. Rosa. Gimana dong Mas Uya? Aku kan kesini mau cari pasangan. Tenang. Di garis tangan tuh kita pasti punya adanya namanya plan A, plan B. Kita juga punya yang namanya pemain cadangan, ya kan? Oke. Nggak ada Oke, lagi calon kita ada kandidat yang berikutnya, kita nggak tahu deh. Mudah-mudahan ini sesuai kriteria kamu, harusnya sih ini Amin. buat untuk kandidat yang berikutnya. Cuman nggak apa-apa, kita coba kita majuin aja deh. Bisa nggak kita panggil siapa sih yang berikutnya ada yang buat next pencari cinta? Gita ya? Bisa panggil Gita aja? Oh, Gita. Ya udah siapin, suruh siapin ya. Oh, udah ada. Yaudah kita panggil saja Gita. Cantik banget. Aw, sakit kan tuh, pelan-pelan. Reja. Anaknya diapain ini? Pelan-pelan dong kamu. Saya nggak ngapa-ngapain anak bapak. cukup, Saya Pak. nggak nyakitin pak. Saya cuma pegang sedikit. Ini apa biru-biru kayak Iya, gini? saya tahu. Bilang ibu lu ya. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Ibu saya nggak keras. Pegangnya tuh nggak Maaf, Pak, keras. ini Buktinya apa ini? Oke, gua mengatas mama gua minta maaf sama lu. Aduh, ya lu nggak lihat apa anak gue? Iya, gua minta maaf. Iya pak, Oke, saya oke. minta Nah, maaf. tadi Ibu Saya nggak maksudnya- sengaja pak. Tadi Ibu tiba-tiba Lain kali hati-hati lah. Maaf, tenang Bapak, saya mau tanya. Ibu tadi menghampiri dia kenapa tiba-tiba? Karena saya sangat suka melihat dia itu begitu cantik, putih. Saya senang kalau dia jadi jodoh anak saya. Tapi tadi emang kamu kesakitan kenapa tadi? Ini apa biru-biru gini Mas Coba, Uya? coba. Lihat tadi ibunya akarnya pakai begini. Enggak. Saya nggak nyakitin dia Mas Uya beneran. Saya nggak nyakitin dia. Saya cuma Mungkin saking pegang semangatnya sedikit. kayak oh ini cantik ditarik kali ibu ya nggak sengaja kali ya. Iya, saya Yaudah, minta yaudah, maaf minta pak. maaf. Bukan maksud ibu Kita kan? minta maaf. Ya udah biarin Bapak. Ayo, Ma. Biarin. Maaf ya pak Pelan-pelan, ya. hati-hati. Oke, Rega suka nggak sama kita nih Rega? Kalau dilihat sih saya suka, Mas. Oke, kenapa Rega suka sama kita? Dari pandangan saya, tadi yang saya jelaskan utama, karakternya, dia punya tai lalat di dada. Oh iya benar-benar. Itu jelas banget, Mas. Iya. Mungkin dia jodoh saya, Mas. Oh iya, wow, cocok berarti cocok nih ya. Amin, ya? Mas, amin. Oke. Nah ibunya gimana? Setuju nggak Bu? Iya, saya Hah? juga setuju banget Mas Uya. Nah. Dia cantik, putih. Saya berharap kalau dia jodoh anak saya, Amin. pasti punya Cocok anak yang ya. cantik. Bapaknya pun pasti suka di Oke, rumah. kita tanya sama bapaknya kita gimana? Ya, kalau saya sih apa yang terbaik buat anak saya pasti setuju Mas Uya. Yang penting anak saya ini bahagia. Ini anak sayangan cocok nih. saya. Sekarang tinggal anaknya aja gimana nih? Gimana menurut kamu, Nak? Tapi aku nggak mau Mas Uya. Karena saya sayang sama bapak aku. Aku Nah. nggak mau ninggalin bapak aku, nggak mau. Kamu Nggak udah mau. dewasa, Nak. Bapak kesini mau nyariin jodoh buat gimana kamu. ini? Tapi kita sayang sama bapak. Kita nggak mau ninggalin bapak sendirian. Tolong, Nak. Kamu udah dewasa, Nak. Tunggu. Ini menarik nih. Kamu tidak mau meninggalkan bapak kamu sendirian. Kenapa emang? Karena saya mau ngurus bapak saya dulu, Mas Uya. Nah, Bapak bisa ngurus diri Bapak sendiri. Terus kalau kita nikah, siapa yang mau ngurusin bapak? Kan sedangkan bapak nggak ada yang ngurusin
ngurusin burung bapak. Hah? Burung-burung dia punya burung peliharaan Mas Uya di rumah. Kan ada mama tiri kamu. Udah kamu nggak usah pikirin itu lah. Kamu pikirin diri kamu sendiri lah, nak. Kamu udah dewasa. Bapak kesini jauh-jauh mau nyariin kamu jodoh. Tapi kita nggak mau, Bapak. Oh, jadi Bapak ini punya istri lah, bukan ibu kandungnya dia. Ya, dulu istri saya ini meninggal, Mas Uya. Ya. Jadi Gita ini memang ditinggal ibunya dari kecil. Sekarang Bapak udah nikah lagi. Saya udah nikah lagi. Ya udah, Bapak kan udah punya istri lagi. Makanya saya bilang. Tapi ini anak yang berbakti minimal nih, Bu. Coba kenapa Ibu mau nanya apa, Bu? Jangan-jangan nih bapak nih orang tua yang nggak perhatian sama anaknya. Hati-hati kamu kalau ngomong ya. Buktinya dia udah dewasa, tapi kenapa dia nggak mau nikah? Kenapa dia nggak mau ninggalin bapaknya? Ini Ada anak apa sayangan ini? saya. Saya nggak pernah yang namanya lolos perhatian sama dia. Iya. Semua saya cukupin. Boleh tanya, apa yang kurang dari kamu, nak? Nggak ada yang kurang. Hati-hati kamu kalau ngomong ya. Nggak mau, Udah lah, belum diam siap kamu. buat Ini tinggalin urusan bapak. saya sama Bapak biasa saya. aja dong. Kamu yang sopan sama saya. Kalau bapak perhatian sama dia, pasti dia nggak nolak. Saya penasaran nih, mungkin apa yang Ana yang bisa Ana lihat dari Gita ini? Karena ini ada yang seperti ditutup-tutupan. Oh, banyak sekali. Oh, banyak Iya. sekali ya? Iya, Iya. jadi banyak sekali sesuatu yang disembunyikan, ditutup-tutupi dan selalu berkembang di sini di dalam hatinya Gita. Jadi untuk itu sebenarnya saya bisa melakukan sesuatu dengan saya sekarang juga meminta gunting dan gelas. Gunting dan gelas. Itu anak saya mau diapain? Aduh, udah dah, Mas Uya. Saya datang ke sini mau nyariin jodoh buat anak saya. Iya, tenang aja Pak. Ini ada. Ngapain pakai? Aduh. Ini ada yang pakai ditutup-tutupi aneh-aneh dari lah. Gita. Enggak, ada yang ditutup-tutupi dari kita pengen tahu apa nih. Mungkin Ana bisa. Nggak mungkin. Anak saya ini anak paling jujur. Nggak pernah ada yang ditutupi Nah, dari makanya saya. kita buktikan. Sekarang Gita kesini ngebelakangin ke Ana aja. Jadi gini Mas Uya, Iya. saya akan melakukan sesuatu dari rambutnya Gita sendiri. Iya. Karena rambut itu bisa kita jadikan sebagai simbol dari karakter seseorang. Oh ya? Ya, dari bentuk, warna, dan lain-lain. Dan sekarang saya akan menggunting rambutnya Gita. Oke. Oh, ini nggak apa-apa nih Gita nih. Gak apa-apa ya Gita ya? Kakak gunting sedikit rambutnya ya? Iya, Kak. Waduh, saya penasaran nih. Lo, lihat. Kok airnya tiba-tiba berubah warna ya? Iya. Kok jadi merah? Merah kan? Ada apa, Ana? Nah inilah, ini ya. Ada apa ini? Kok bisa merah tiba-tiba merah? Hasil proses apa ini? Inilah yang saya bilang tadi Mas Uya, bahwa rambut itu bisa kita jadikan dari simbol atau karakter apabila seseorang memang menyembunyikan sesuatu, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dia ungkapkan. Iya. Jadi yang saya lihat dari Gita, sebenarnya Gita itu banyak menyimpan trauma dan sekarang saya masih penasaran sih karena banyak sekali yang bisa saya baca. Tunggu, trauma apa ini? Nah, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bapak, nggak apa-apa. Ini Ini masih apa banyak. Kita nggak apa-apa. Ini masih banyak Nggak sebenarnya tahu bukan itu hanya apa. sekedar trauma, tapi dendam. Iya. Dendam yang mendalam, pendendam. juga, Betul, pendendam ada juga. dendam juga. Kamu jujur sama Bapak, nak. Ada apa sebenarnya? Enggak, Ini sampai Pak. begini. Nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Dan bahkan satu lagi ada yang belum saya bahas. Jadi Gita banyak menyembunyikan sesuatu dari ayahnya. Banyak menutupi, ada banyak hal yang Iya, ditutupi oleh Gita terhadap ayahnya. Iya. Apa bener nggak Gita? Enggak, Mas Uya, nggak ada. Yakin nggak ada? Kamu bener, nak. Ada apa sebenarnya, nak? Kamu jangan tertutup gini sama Bapak. Mas Uya, Ibu, saya mohon kita fokus aja dicari jodoh anak saya. Ini kayak gini-gini nih, udahlah. Saya nggak percaya gini-ginian. Apa sih? Tapi gini loh Pak, apa yang saya ucapkan selalu ada pembuktiannya. Iya, benar. Ini pembuktian. Anak saya baik-baik aja kok. Rambut itu bisa kita jadikan sebagai DNA juga kan. DNA betul. Bisa tes apapun ya. Betul, Iya. bisa tes apapun, pembacaan karakter, Iya, tes simbol dari Iya. semuanya. Nah, Itu pun kamu yang saya cerita sama lakukan Bapak seperti sekarang. itu. Maaf. Jangan-jangan Bapak kayaknya orang tua yang orang merhatiin anak ini. Alah, Masa kamu udah sampai nggak usah tidak ikut-ikut tahu? urusan saya sama anak saya. Nah, itu buktinya. Mana kalau Bapak perhatian sama anak? Kamu bisa diem. Kamu. Biasa aja dong, Pak. Kamu sekalian kamu.
Udah Rega, itu kan orang tuanya kita. Main-main lo sama gua. Udah nak. Sabar. Ini urusan saya sama anak saya. Udah sabar nak. Mas Uya, saya minta tolong. Ini saya nggak mau ada cara gini-gini ya. Iya. Saya mau fokus cariin jodoh buat anak saya. Mas Uya, bentar. Mah, kenapa? Papa nelfon. Gimana nih? Apaan sih papa kamu pakai nelpon segala? Angkat jangan, Mah. Boleh diangkat, boleh kita Yaudah, angkat coba. Boleh kita Angkat ya. sistem. Iya, boleh. Rega, kamu pulang cepet Rega. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Saya nyari kamu nih, gedor-gedor. Ada siapa? Coba kasih lihat Rega, Pak. Rega pengen lihat. Ada apa, Pak? Siapa, Pak? Tahu nih kasar sekali nih. Siapa sih Rega yang Siapa itu? Mana sih Rega? Ini saya lagi telepon Rega. Ini, gue ngomong. Rega, mana janji lu? Lu mau ngapain sih ke rumah? Katanya mau bayar utang sekarang. Kan gua udah bilang, besok gua bayar utang lo. Loh. Utang apa nih maksudnya? Halo, Bapak. Banyak janji lu. Bapak siapa, Pak? Boleh sekarang. Bapak siapa, Pak? Saya dekorator. Oh, penagih utang. Rega ada utang apa? Utang berapa? Jadi Rega punya utang sama saya. Berapa? Udahlah, nggak usah dibahas. Saya malu di sini. Berapa? Nanti gua bayar. Jangan banyak Pak, ngomong lu. anak saya punya utang apa, Pak? Coba Rega, kamu jelasin. Masa utang apaan? Gua bilang nanti gua bakal bayar. Lu sabar, apa? Mana buktinya? Jangan banyak ngomong doang lu. Besok nanti gua bayar setelah ini. Gua udah gak percaya apa omongan lu. Utang apa, Pak? Emang utang apa, Pak? Nih, Rega. Jangan itu dong. Jangan itu, jangan dibawa. Itu kan motor bapak kamu. Itu punya bapak saya. Ini motor saya, Pak. Tapi kalau bisa mah jangan pulang cepet-cepet aja. Iya, Pak. Ini di rumah. Bapak ngapain juga sih nelpon ke sini video call? Jadi kan semua orang tahu semua, kan kita malu, Pak. Itu orang semua jadi kan jelek, Bapak kayak gitu. Katanya orang kaya loh. Utang nggak kebayar. Bapak ngapain sih pakai video call ke sini? Semua orang kan jadi tahu kalau saya punya suami kayak gitu. Waduh. Mah, itu Papa, Mah. Ini mau dijodohin sama anak gua. Udah kelaut lo. Iya. Aduh. Rega utang apa sih, ya? Apaan sih nih? Rega utang Mana apa? nih Mas Uya? Rega utang apa? Bentar. Rega, coba Rega jelasin sama Mama. Ma. Kamu utang apa? Coba, Rega, apa yang kamu mau Mama kasih? Kamu nggak kurang apa-apa. Kenapa sih sampai punya utang banyak kayak gitu? Aku sumpek, Ma, di rumah, Ma. Mama selama ini ngajarin kamu baik, Rega. Aku capek sama Mama. Aku tuh cuma judi, Ma. Aku tuh meluangkan waktu untuk judi. Oh, judi. Judi cuma receh-receh aja, Mas. Ya, lo mau judi receh, gede, tetap aja judi itu haram. Gua bilang tadi rajin ngaji. Malu yang bilang sama gua anak saya soleh, rajin Iya, ke masjid. saya ngedidik dia bener, ngajarin dia bener. Lu udah bener ngedidik anak. Direcehin tuh motor lo sampai ditarik. Ya nggak apa-apa, nanti bakal gua ganti lagi. Coba anak. Tadi lu ngaku tenang Bapak. Oke, Ana coba apa yang Ana lihat dari Rega ini? Iya. Silakan Rega ke tengah sini. Ketan gua lama-lama. Rega ke tengah sini, Rega. Jadi Rega juga kalau saya lihat banyak memendam sesuatu, Iya. banyak rasa kekesalan yang mendalam, Iya. tidak terungkapkan, Iya. dia tidak berani untuk berbicara, Iya. yang akhirnya dia mencari pelampiasan. Iya. Meskipun dia sangat menyadari bahwa apa yang dia rasakan itu salah. Iya. Seperti berjudi dia tahu salah, tapi karena memang dia merasa tidak nyaman di Iya. rumah, akhirnya dia melakukan hal yang menurut dia itu bisa menghibur hanya sedikit. Harus kita melakukan apa nih? Jadi gini Mas Uya, sekarang saya butuh meja putih dan cat. Oke. Meja putih dan cat mungkin. Buat apa, Mbak? Ada sesuatu yang mau saya lihat dari karakter asli kamu. Ini apa lagi, Mbak? Saya nggak kenapa-napa, Mbak. Nggak apa-apa. Catnya apa nih? Jadi sebenarnya ini bisa kita bilang seseorang itu bisa membaca karakter dari sikap, dari mimik wajah, dari tanda tangan, dan saya akan menggunakan media chat untuk membaca Ini lebih mereknya dalam harus lagi. khusus apa mungkin? Bebas, Mas Bebas Uya. ya? Bebas. Yang kiloan juga nggak apa-apa. Iya.
Ini warna harus khusus berbeda? Warna juga bebas. Bebas ya, Yang oke. penting tidak sama-sama putih supaya jadi terlihat. biar ada ininya. Betul. Ya. Coba Rega, kamu ulas meja ini menggunakan cat. Pakai tangan kamu. Mbak, ada aja deh Mbak ah. Gak apa-apa Udah Rega. nurut aja. Ambil catnya, kamu oles. Apa yang Ana lihat? Ini tidak rapi, bercak-bercaknya banyak. Iya. Apabila seseorang hati dan pikirannya tenang, pasti tidak akan seperti ini. Iya. Jadi kalau saya lihat, Rega juga banyak merasakan trauma yang mendalam. Iya. Diam! Rega, apaan sih kamu? Rega, bikin malu aja, Rega. Tenang, Rega. Aku capek, Ma. Capek, emang ngapain tadi kan udah lari loh. Aku capek, Ma. Capek kenapa? Rega, kenapa? Tadi kan kita berdiri di sini aja, Ma. Coba Coba jelasin, Rega jelasin. Aku capek Ma di rumah Ma. Mama selalu marah-marahin saya Ma. Oh, Mama capek selalu menekan hati. saya untuk menikah lagi Ma. Mama kan tahu saya punya trauma Ma. Saya takut Ma. Saya pernah digigit anjing Ma. Rega, kamu ngomong apa, Rega? Apa? Sembarangan kamu. Ya itu Rega, maksudnya rasa kok kamu traumanya. ngomong sembarangan di sini? Semua orang kan bisa Sebentar, dengar dan sebentar, itu sebentar, kejadian. sebentar. Apa? Tadi kalau yang dilihat tadi sama Ana digigit anjing apa Ana? Ya itu yang membuat dia trauma. Hati dan Apa di pikiran situ dia tempat nggak karuan. sembunyi apa gimana? Betul. Hah, digigit Betul, iya. Tapi dia tidak berani untuk berbicara pada siapapun Tapi karena Mas itu Uya- anggapan yang ketika digigit itu konyol menurut dia malu. Digigit anjing itu. Betul. Tapi itu kejadiannya udah lama Mas Uya waktu Waktu dia dia kecil. kecil. Dan itu udah operasi. Tetap aja Ma. Yang namanya dari awal sama udah dioperasi itu beda bentuknya. Tapi kan nggak harus kamu ngomong di sini. Ah udahlah Mas Uya, nggak sempurna kayak gini masa mau dijodohin sama anak saya. Lihat dong, ini anak kesayangan saya udah kayak begini bentuknya. Masa mau dapat yang gigit anjing? Diam Anda. Ah udah kamu diam Pak, aja. jangan ngomong sembarangan ya Pak ya. Anak saya ini Mending normal. bawa pulang anak kamu. Sama, sebenarnya sama ini normal Pak. Normal Dia udah apaan? operasi. Dia tuh udah ngaku normal. sendiri. Udah. Lu diam nggak? Udah lu pulang. Tenang. Udah jelas-jelas lu. Aduh, nggak ada pantas-pantasnya buat anak Anak kamu juga nggak pantas buat anak saya. Apa yang nggak pantas? Malu Ma. Udahlah, lu mending pulang aja pulang. Lu nggak cocok. Bapak. Itu ada apa tuh? Memar tuh. Wah itu. Mak, Iya kan? memar. Sampai anak kenapa, dia Nak? bukan. Lihat. Apa Tapi itu? itu bukan saya ya yang dorong. Dia kan jatuh. Ini pasti sendiri. gara-gara kamu. Jangan nyalain Udah, aku saya. Kamu pergi sekarang. Keluar kamu dari sini. Jangan menyalahkan mama saya. Coba tanya penjelasan kamu apa itu. Ini kenapa ini, Nak? Ini kamu kena ibu itu atau gimana ini? Ini kena mama. Mama tiri kamu. Mama tiri aku, Mas Uya. Gak Karena mungkin selama lah. ini Bapak nggak pernah merhatiin aku. Dia terlalu sibuk dengan kerjanya di luar kota. Gak mungkin. Mana ada kalau baik, Kenapa? Mama Baiknya nggak kenapa? bakalan mukulin aku. Kalau di depan saya sayang sama anak saya maksudnya. Memang saya akuin, saya sering keluar kota, saya jarang Iya, pulang. iya. Tapi semua itu saya berusaha untuk nyukupin anak saya. Mama tuh di rumah tuh bisanya cuma Ngarang, selingkuh ngarang. doang. Sekarang. Gak mungkin, gak Ada mungkin. kok, aku punya buktinya. Mana? Tunjukin apa? sama Udah, Bapak buktinya sekarang. aku udah kasih bukti ke tim Antv. Kalau nggak percaya, Bapak lihat sendiri aja. Oke, coba boleh tayangin. Boleh, Mas Uya? Aku udah terlalu sakit hati Mas Uya Coba sama tinggalin lah. Kamu jangan khawatir, Nak. Kalau memang terbukti memang kamu nyiksa kamu. Itu Bapak itu. lihat tuh, Pak, Tuh, tuh. lihat tuh. Fotonya tuh lihat, kurang jelas apa. Gak mungkin kita, ini pasti bisa Ya udah, kamu. kalau Bapak nggak percaya, minta bantuan sama Mas Uya. Biar suruh ke rumah cek kalau Mama di rumah benar-benar selingkuh. Ada selingkuhannya di situ. Pokoknya Papa mau buktiin. Itu orang WhatsApp. Gak, Oke. Papa gak percaya dengan Oke. semua cerita Nah, kamu. Sebetulnya Gita udah menceritakan itu sama tim kita, betul ya? Dan kita juga nggak tahu, kita juga nggak bisa berarti harus langsung percaya 100%. Cuma kita udah buktikan dan tim kita kebetulan juga tersambung di sana ya. Ya, oke. Coba, saya mau lihat Mas buktinya. Farid udah nyampe, cepet juga nyampenya. Oke, silakan Farid. Oke Mas Uya, ini emang sengaja saya agak lebih jauh biar nggak terlalu colok banget nih. Jadi misalnya kalau kita kesana kan. Loh. Itu motor siapa tuh? Ayo coba tolongin. Ada yang luka nggak tuh?
Aduh, kok bisa begitu sih? Lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Oh, udah. Oke, Mas Uya. Ini dari rumahnya. Coba ya. Sebelum kita mulai nih, Pak, ini nggak apa-apa. Saya masuk ke dalam rumah gitu. Ini boleh nggak Pak? Kita masuk rumahnya Pak? Ya, silakan Pak. Boleh. Izinin Pak. Silakan Mas, ya, silakan. Izinin ya, diizinin Bapak ya. Silakan, Ayo silakan. masuk aja Rit, langsung Rit. Bapak udah ngasih izin kok. Ketok aja Rit, ketok Rit. Bilang udah izin ke situ. Misi, selamat malam. Ya. Ya, Mas. Malam Bu, dengan Ibu Anis. Iya, saya Betul sendiri. ya? Berarti Ibu ibunya Gita ya? Betul ya? Oke, boleh saya ngomong sebentar sama Ibu, saya bicarakan. Emang ada apa ya, Pak? Enggak, gini, Gita kan sekarang ada di studio nih. Kita butuh persetujuan dari kedua orang tua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Ibu nggak ikut ke sana? Lagi pula ngapain juga saya ikut ke sana, Mas? Kan udah ada bapaknya. Lagi pula ngapain nih bawa-bawa kamera juga? Iya kan, ini kan saya mau ngebantu Gita. Ya mungkin Ibu bisa ngelihat calon Gita kayak gimana, Ibu setuju atau tidak. Kan kita serahkan ke orang tuanya. Gitu. Ya udah kalau gitu masuk dulu aja deh. Sekarang yang jadi pertanyaan, tapi Ibu tahu kan Gita mau cari jodoh kan di acara TV itu kan? Iya, tahu sih. Tapi Ibu yakin cuma karena bapaknya doang? Ada hal lain? Enggak sih. Lagi pula ini kan rumah juga nggak ada yang jaga. Jadinya ya udah bapaknya aja sama Gita lah ke sana kan udah cukup. Kalau ada apa-apa kan juga walinya kan bapaknya. Misi. Ah, iya. Maaf, kamu ya? Udah izin ke situ. Misi, selamat malam. Ya. Ya, Mas. Malam Bu, dengan Ibu Anis. Iya, saya Betul sendiri. ya? Berarti Ibu ibunya Gita ya? Betul ya? Oke, boleh saya ngomong sebentar sama Ibu, saya bicarakan. Emang ada apa ya, Pak? Enggak, gini, Gita kan sekarang ada di studio nih. Kita butuh persetujuan dari kedua orang tua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Ibu nggak ikut ke sana? Lagi pula ngapain juga saya ikut ke sana, Mas? Kan udah ada bapaknya. Lagi pula ngapain nih bawa-bawa kamera juga? Iya kan, ini kan saya mau ngebantu Gita. Ya mungkin Ibu bisa ngelihat calon Gita kayak gimana, Ibu setuju atau tidak. Kan kita serahkan ke orang tuanya. Gitu. Ya udah kalau gitu masuk dulu aja deh. Sekarang yang jadi pertanyaan, tapi Ibu tahu kan Gita mau cari jodoh kan di acara TV itu kan? Iya, tahu sih. Tapi Ibu yakin cuma karena bapaknya doang? Ada hal lain? Enggak sih. Lagi pula ini kan rumah juga nggak ada yang jaga. Jadinya ya udah bapaknya aja sama Gita lah ke sana kan udah cukup. Kalau ada apa-apa kan juga walinya kan bapaknya. Misi. Ah, iya. Maaf, kamu ya? Itu tuh Pak orangnya tuh Pak, itu. Liatin. Kalau mama tuh selingkuh, benar-benar selingkuh. Bentar, saya buru-buru ini. Kamu. Pak, bawa sini aja, Pak. Bawa sini, Pak. Kesana dulu ke Mas Farid dulu ya. Mas. Sebentar, Mas. Iya, iya. Nggak apa-apa kok, Mas. Buru-buru banget. Enggak, saya ada mau tanya-tanya dulu. Iya, kerjaan, Pak. Iya, nggak apa-apa sih. Kan kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Yuk, sebentar ya, Mas. Sebentar aja. Bu, cowoknya kabur. Mana Mas? Kamu kok tega sama saya kayak gitu, Bu?
Awas kamu Buya. Awas kamu, tunggu saya. Ada suara itu, Mas. Di mana? Kamar. Di mana? Kamar. Nggak ada nih, kosong. Hah? Masuk dulu coba. Kosong. Lu. Udah. Sini. Sudah. Ini apa? Siapa kamu? Bu, siapa laki-laki itu, Bu? Udah. Mas. Maju, habis lo sama gua. Ini maksudnya apa ini? Enggak, udah gini. Itu kamera. Lu ngelakuin itu, ini kriminal lo. Hah? Ngerti nggak? Kita harus datang baik-baik. Gua nggak ada urusannya sama lo ya. Gua nggak ada urusannya sama lo. Maju. Gua cuma ngomong sama Anis. Sama Ibu Anis. Gua cuma ngomong sama Ibu Anis. Udah Mas, jangan bikin keributan di sini dong Mas. Turunin Kak, turunin. Gini. Biar gue sebentar. Gini. Mas mohon maaf. Mas siapa namanya? Aduh ya. Oke, kita ngobrol baik-baik ya. Tadi Bu Anis bilang kalau lu teman kan. Kenapa lu marah? Lu kan cuma temenan kan? Iya, gua temenan. Iya, gua. Tapi nggak suka gua acara lu kayak gini. Lu nggak suka apanya? Lu kan tinggal ngomong baik-baik sama gue, lu gak usah lari. Sekarang gini, kalau lu ketemu sama orang, datang ke rumah terus lari, lu ngapain? Kejar kan? Lu cari tahu kenapa kan? Iya kan? Tapi sini gua tuh cuma temenin dia. Ya udah, kalau emang temennya dia, ibu lu gak usah marah-marah dong. Liatin aja, begitu Oke, kita kan? ngomong baik-baik. Kelakuan ibu di belakang bapak. Gimana? Apa? Udah bu, ngaku Kenapa? aja ibu tuh selingkuhin bapak kan? Pacaran? Enggak bener itu. Udah, oke. Sebentar, Bu Ani jangan marah-marah dulu ya. Benar tadi yang dibilang sama kita kalau lu pacaran sama ibunya. Dia cuma teman saya Mas. Udah, jangan bikin keributan di sini. Ibu sama Mas kan nggak lihat buktinya. Saya minta nanti teman-teman di studio kirim ke saya ya fotonya ya. Sekarang boleh jelasin lagi. Tuduhan kita benar atau enggak? Enggak. Yakin? Iya, yakin. Benar yakin? Iya. Karena sebentar. Nah ini udah masuk fotonya. Coba lihat. Oke, kita selesai baik-baik aja ya. Oke. Baik-baik ya. Oke, lihat fotonya. Aduh. Ini Mas Febri Apalagi kan? nih? Ini Bu Anis kan? Oke, jelasin aja sih foto ini apa. Kalau lihat dari ini sih, kalau saya ngelihatnya sih mohon maaf, seperti kalian akan... Oke. Jadi kalian mengakui? Benar? Iya. Benar Mas. Saya udah selingkuh sama dia. Itu semua gara-gara kamu. Keluar kota, jarang pulang. Aku tuh kesepian. Gak ada teman di rumah. Anak kamu aja keluyuran terus. Kamu kok tega sama saya kayak gitu, Bu? Awas kamu, Bu ya. Awas kamu, tunggu saya ya. Maaf Mas, saya kilaf Mas. Maaf Mas. Maaf. Enggak, saya nggak mau keluar dari rumah ini. Enggak. Udah, apa-apaan sih kamu? Kamu Semua jangan gara-gara begini. kamu. Udah, sekarang lu pergi dari sini. Oke, saya pergi sekarang. Mas, maaf Pak, maaf. Saya kilaf. Saya nggak mau pergi dari rumah ini. Tolong Pak, maafin. Oke, Mas Uya. Ini sudah akhirnya dugaan kita benar. Ini udah faktanya, keduanya juga sudah mengakui. Penelusuran kita sudah selesai, sepertinya saya rasa cukup sampai di sini. Ini sudah jelas semua. Ya, mudah-mudahan rumah tangga tiga mereka bisa selesai deh. Ya, yang terbaik lah buat mereka lah. Oke, Farid, terima kasih Farid. Ya, oke, thank you Farid. Ya udah. Maafin Bapak, Nak. Bapak selama ini nggak merhatiin kamu, Nak. Bapak terlalu sibuk ya, Ya Nak. udah nggak apa-apa bapak. Ya udah kita mending kita pulang bapak. Bapak, janji Bapak nggak akan nikah lagi, Nak. Pokoknya hidup Bapak cuma buat kamu, Nak. Kita pulang sekarang, Nak. Permisi, Mas Jodohnya, Uya. Pak, jodohnya. Udah, maaf Mas Uya ya. Saya nggak jadi nyari jodoh di sini. Iya. Pak, mau kemana Pak? Pulanglah, Mas. Pak, salah jalan kali Pak. Situ. Di sini kali. Oh, iya, maaf. Gimana sih bapak nih? Terus gimana dong? Ya udah gimana Anak saya kan lagi? kesini mau cari jodoh nih, ikutan Ya, garis Mas. tangan. Nah kalau kayak gini, Tapi si Rika juga Ada kayaknya belum lagi, siap ya calon tadi lagi. Ana ya.
Ada calon lagi. Benar, Ibu, mereka menyembunyikan, Gita menyembunyikan betul. sesuatu bahwa ternyata Gita sering disiksa oleh ibu tirinya, tapi Gita Iya. tidak bercerita terhadap bapak. Iya, belum berani ya. Udah biar mereka menyelesaikan masalah dulu dan ibu juga jangan terlalu ngatur anaknya bu. Ya udah gede ya. Iya tuh mah, Ya udah nanti mudah-mudahan ada jodoh lagi. Oke? Terima kasih banyak. Kalau begitu saya Uya Kuya. Ya, makasih Mas Uya. Terima kasih. Oh iya, Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu saya Uya Kuya. saya Ana Cike. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.